Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali dengan semangat dan berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas melanjutkan kemarin tentang ruang lingkup biologi, khususnya di bagian 2 yaitu tentang metode ilmiah. Bersama saya di bagian ini kita akan mengulas sebentar tentang peta konsep yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, ruang lingkup biologi itu terdiri atas 3 sub bagian utama atau subbab. Yang pertama ruang lingkup biologi, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga keselamatan kerja di laboratorium. Ruang lingkup biologi meliputi pengertian dan perkembangan biologi, kemarin sudah kita bahas. Kemudian karakteristik biologi, kemudian permasalahan dan objek kajian biologi. Yang keempat cabang ilmu biologi. Yang kelima klasifikasi makhluk hidup, dan yang keenam manfaat biologi. Dan itu sudah kita bahas di bagian pertama kemarin. Selanjutnya kita akan membahas metode ilmiah, meliputi langkah-langkah kerja ilmiah, kemudian sikap-sikap ilmiah, dan format laporan. Oke, kemudian untuk keselamatan kerja di laboratorium meliputi menggunakan alat di laboratorium, kemudian menggunakan bahan kimia, kemudian memperlakukan bahan biologi dan tata tertib. Lanjut, kita akan membahas metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa toh, gitu ya? Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah atau proses ilmiah atau scientific method merupakan proses ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik, berdasarkan bukti fisik, Jadi langkah-langkah para ilmuwan untuk mengetahui suatu ilmu, melalui serangkaian metode yang sistematis berdasarkan bukti fisik. Dan apa perbedaan dengan teori ilmiah? Ilmuwan melakukan pengamatan serta menyusun hipotesis yang diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis itu lulus uji berkali-kali, maka hipotesis atau pendapat suatu ilmuwan tersebut akan menjadi suatu teori ilmiah. Jadi dikatakan teori ilmiah itu ketika sudah diuji beberapa kali dan lolos uji hipotesisnya. Kemudian bagaimana langkah penelitian atau bagaimana langkah-langkah penelitian ilmiah itu dilakukan? Secara umum gambarannya ada 5 tahap, yaitu mengidentifikasi atau merumuskan masalah, mengobservasi penelitian, menyusun hipotesis, kemudian melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan. Tetapi untuk lebih detailnya kita akan bahas melalui peta konsep berikut ini. Jadi konsep dasarnya kerja ilmiah itu meliputi 3 aspek, yaitu merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi merencanakan, melakukan, dan mengkomunikasikan. Untuk merencanakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk penelitian, kemudian merumuskan tujuan penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, studi kepustakaan, menyusun hipotesis, menetapkan variabel, memilih instrumen untuk memperoleh data. Sedangkan tahap pelaksanaan meliputi taraf perlakuan, pengendalian faktor lain, pengulangan, pengukuran. Pengamatan dan pengukuran pada tingkat sel atau mikroorganisme dapat dilakukan dengan mikroskop. Maka mikroskop ini sangat penting bagi kajian ilmu biologi
maka kita akan mempelajari bagian-bagian mikroskop dan cara menggunakannya, meliputi mikroskop itu sendiri secara umum, kemudian bagian-bagiannya, kemudian cara menggunakan mikroskop, kemudian mengkomunikasikan hasil penelitian, ya. Di tahap ketiga ini, ketika kita sudah melaksanakan penelitian, maka kita sudah mendapatkan hasil dari penelitian itu, maka kita akan menganalisa data, ya, menarik kesimpulan yang selanjutnya kita publikasikan hasil penelitian kita. Oke, bisa dipahami ya gambarannya kerja ilmiah sebagai berikut. Lanjut, merencanakan penelitian ilmiah. Nah, pada tahapan merencanakan penelitian ilmiah ini, satu, menetapkan bentuk penelitian. Ya, ini penting, sangat mendasar sekali. Yang pertama, aspek tujuan. Apa tujuan bentuk penelitian kita? Apakah jika mengarah pada perluasan ilmu disebut penelitian dasar? Ya. Jika mengarah pada pemecahan masalah serta bermanfaat bagi masyarakat disebut penelitian terapan, ya. Kita mau meneliti penelitian dasar yang sifatnya teoritis ataukah penelitian yang bersifatnya terapan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Yang kedua, aspek metode. Aspek metode ini yang kita pilih yang mana? Apakah termasuk penelitian deskriptif atau penelitian pra-eksperimen, yaitu tujuannya untuk menggambarkan suatu objek, bertujuan untuk memprediksi gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Jadi deskripsi ini ya seperti deskripsi, menceritakan sesuai objek yang ada pada objek penelitian. Yang kedua, penelitian sejarah, hampir sama dengan penelitian deskripsi atau deskriptif, namun atau perbedaannya adalah ini mengfokuskan pencarian data berdasarkan wawancara kepada pelaku sejarah. Ini teman-teman kita yang fokus di sejarah biasanya mengkaji penelitian sejarah. Kemudian yang ketiga, penelitian survei atau normatif atau status. Dalam penelitian survei, para peneliti menggunakan variabel dan populasi yang luas dengan tujuan sebagai bentuk awal penelitian, mengembangkan eksplorasi objek dan melakukan klasifikasi terhadap masalah yang akan dipecahkan. Contoh, kita mau meneliti tentang fitofarmakologi, ya. Apakah suatu tanaman itu menurut masyarakat setempat bermanfaat atau tidak, maka kita akan memberikan angket kepada masyarakat, ya. Berdasarkan angket itulah kita dapat mengetahui, oh ternyata masyarakat sudah memiliki pemahaman bahwa tanaman contoh kunyit itu bermanfaat bagi kekebalan tubuh, nah, dan lain sebagainya. Kemudian kita dari penelitian survei ini kita nanti angkat lebih jauh lagi, ya, ke penelitian eksperimen, ya. Ini penelitian ini merupakan metode inti dari model penelitian yang ada. Para peneliti eksperimen melakukan 3 persyaratan penelitian, yaitu mengontrol, kedua memanipulasi, dan yang ketiga mengobservasi. Memanipulasi ini artinya memberikan perlakuan. Objek yang diteliti dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup perlakuan yang dikasih perlakuan yang berbeda oleh peneliti dan grup kontrol sebagai indikator kontrolnya. Penelitian ini sering digunakan di bidang IPA termasuk bidang biologi. Itu anak-anak, adik-adik semuanya yang saya banggakan, ya. Ini bentuk penelitian ini sangat penting. Berikutnya, merencanakan penelitian. Yang kedua adalah merumuskan tujuan penelitian. Memperoleh informasi baru. Ketika tujuan penelitian itu untuk memperoleh informasi baru, maka contohnya ini adalah penelitian dasar, yaitu
memunculkan teori biogenesis, teori relativitas oleh Einstein, atau penelitian untuk merumuskan suatu rumus dalam matematika atau dalam fisika, ya. Artinya apa? Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu itu sendiri. Sedangkan yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan teori yang sudah ada. Nah, biasanya bersifat terapan. Kita akan mempelajari yang lalu, kemudian mengobservasi kondisi sekarang ini dan memikirkan solusi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga dari aspek merencanakan penelitian ilmiah adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Hal yang harus dipertimbangkan adalah pertimbangan arah masalahnya. Apakah pengembangan teori tadi, penelitian dasar, atau pemecahan masalah praktis. Yang kedua, pertimbangan dari arah calon peneliti. Apa yang harus kita pertimbangkan dari diri kita sebagai peneliti? Yang pertama tentu biaya kita. Kita mau penelitian yang seprofesional mungkin, tapi biayanya terbatas, tentu akan terkendala. Yang kedua adalah waktu kita. Contoh, kita mau meneliti pemanfaatan tanaman A gitu ya, untuk tujuan lomba, tapi waktunya sangat terbatas, maka kita harus pertimbangkan waktu ini. Kemudian yang ketiga, bekal kemampuan teoritis. Kita mau meneliti pembuatan vaksin, tapi kemampuan teoritis tentang vaksin kita lemah, maka juga tidak memungkinkan. Kemudian alat-alat perlengkapan yang tersedia. Kita mau kultur jaringan, ternyata alatnya belum ada gitu ya. Nah, maka juga harus dipertimbangkan. Aspek yang keempat dari merencanakan penelitian adalah studi kepustakaan. Maka kita dapat menambah pemahaman kita melalui jurnal penelitian yang sudah diterbitkan, kemudian buku-buku yang mendukung, yang ketiga surat kabar dan majalah, kemudian yang keempat adalah internet. Tentu harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, literasi atau referensi yang kita gunakan. Yang kelima adalah menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah hasil sementara atau dugaan sementara oleh peneliti. Nah, hipotesis itu dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif, yaitu dugaan yang menyatakan ada pengaruh atau ada hubungan atau ada perbedaan antara variabel yang kita teliti. Hipotesis alternatif ini sering juga disebut H1. Sedangkan yang kedua hipotesis nol, yaitu dugaan yang menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara variabel yang diteliti dengan variabel kontrol. Apakah H1 atau H0? Bedanya H1 itu ada pengaruhnya, H0 tidak ada pengaruhnya. Kemudian yang keenam, menetapkan variabel. Ya, variabel dalam penelitian itu ada tiga, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Contohnya, kita mau memberikan pupuk suatu tanaman kacang hijau. Kita beri pupuk 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, itu tergantung peneliti. Ya, itulah yang disebut variabel bebas. Nah, variabel terikatnya apa? Variabel terikat adalah variabel yang diteliti yang perubahannya bergantung pada variabel bebas. Contoh tadi saya katakan tanaman kacang hijau dikasih pupuk 5 gram sama 10 gram sama 15 gram sama tidak diberi, tentu nanti hasilnya adalah berbeda. Perbedaan ini itu ya akibat dari variabel bebas dan mengikat pada variabelnya yang kita teliti. Contoh bentuk morfologinya, ya,
tentu berbeda. Ya. Kemudian yang contoh yang tidak dikasih pupuk hanya tumbuh 5 cm, kemudian yang dikasih 5 gram tadi tumbuh 10 cm, kemudian yang kita kasih 10 gram tumbuh 15 cm dalam 3 minggu, kemudian yang dikasih 15 gram malah hanya 3 cm. Kenapa ini? Karena ini perbedaan perlakuan tadi, yang kemudian variabel kontrolnya itulah yang menjadi standar kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Contoh, waktunya sama-sama diteliti dalam waktu 3 pekan, kemudian suhunya sama, temperaturnya sama, jadi dibuat sama ketiga-tiganya ya. Kemudian nanti untuk variabel ini saya bahas lagi coba ya, biar karena ini sering keluar untuk judulnya. Saya lanjutkan dulu. 7. Pemilihan instrumen atau alat yang untuk memperoleh data. Maka apa yang harus kita perhatikan? Pertimbangan dari segi kualitas alat, yaitu taraf reliabilitas dan validitas alat. Ini sangat penting dalam penelitian yang sesungguhnya. Kalau alatnya nggak valid, wah nanti kacau ya hasilnya. Pertimbangan lain dilihat dari sudut praktisnya. Kita punya alat tapi nggak praktis. Contoh, kita menggunakan GPS. Kalau dulu alatnya GPS kesulitan, sekarang sih gampang, ada HP gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian besar kecilnya biaya dan sukarnya mengoperasikan alat. Kita menggunakan alat yang sulit kita gunakan tentu sangat merepotkan dalam hal penelitian ya. Kecuali memang hanya ada alat itu saja yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian jenis variabel ya, tadi ini variabel kita bahas khusus. Variabel berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu variabel fisika, contohnya suhu, kelembapan, cahaya matahari, itu variabel fisik lebih tepatnya. Kemudian variabel kimia, contohnya kadar oksigen, air, garam mineral, pH, itu adalah variabel kimia. Kemudian variabel biologis, contohnya organisme parasit, predator, daya tahan hidup ya, itu adalah variabel biologi. Sedangkan variabel dalam penelitian ya ada tadi bebas, terikat, kontrol ya. Variabel pengganggu ini boleh dipertimbangkan, boleh tidak ya. Artinya boleh menjadi aspek tertentu, boleh tidak ya. Tetapi dalam penelitian tetap kita pertimbangkan. Tetapi dalam tulisan disebutkan variabel pengganggu itu boleh kita masukkan, boleh tidak. Contoh soal seperti ini, adik-adikku semuanya. Pengaruh pemberian pupuk urea terhadap morfologi kacang hijau dengan media tanah. Maka dari judul ini kita dapat ya, mengurai variabel bebasnya yang mana. Jadi variabel bebasnya adalah pemberian pupuk urea. Jadi kata pemberian pupuk urea ini si peneliti bisa memberikan tadi 5 gram, 10 gram, 15 gram gitu ya. Kemudian variabel terikat mana? Morfologi kacang hijau. Artinya apa? Morfologi kacang hijau atau pertumbuhan kacang hijau itu sangat terikat dengan pemberian pupuk gitu ya. Sedangkan variabel kontrol dalam judul ini adalah media tanah. Artinya tanahnya, komposisi tanahnya dibuat sama gitu ya. Atau cahayanya dibuat sama, pH-nya dibuat sama gitu. Itu ya adik-adik bisa dipahami ya. Sampai sini silahkan dipahami seperti itu. Oke, lanjut. Melaksanakan penelitian taraf perlakuan. Jadi ketika kita membuat perlakuan, maka ada kontrol, ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 ya, minimal perlakuan 3 gitu ya. Kemudian pengendalian faktor lain ya. Semua faktor yang diperlakukan sama kecuali variabel bebas. Jadi kalau kita mau mengukur pengaruh kadar pupuk, maka yang lain harus dibuat sama. Kita hanya fokus di variabel
perlakuan saja, yang lain harapannya harus sama, sehingga meminimalisir nanti hasil yang tidak valid. Kemudian pengulangan, agar benar-benar valid data tersebut, maka tabel besarnya ulangan dalam sampel, contoh sampelnya 20, maka kita dapat gunakan seperti ini ya. Jadi ada ulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, ini kontrol, ini perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, ini jumlahnya 5, sehingga kita nanti akan mendapatkan data yang cukup valid untuk sebuah eksperimen. Pengukuran menggunakan alat ukur yang standar ya, memperoleh data kualitatif dan kuantitatif ya. Data hasil pengamatan, data kualitatif itu dinyatakan dengan angka, bersifat cenderung subjektif tergantung pada pengamat ya. Contoh data kualitatif yang dibuat kuantitatif ya, itu gini, bau ya, bau itu kan nggak ada alat ukur secara hangat ya, maka peneliti bisa dengan standar yang ada kita beri tanda kriteria bau, tidak bau, bau sedang, sangat bau. Nah, itu kita kasih katakan 6, 8, 10 gitu ya, seperti itu. Berbeda dengan data kuantitatif yang memang sudah bisa digunakan untuk angka. Contoh kita mengukur tinggi tanaman, kita menggunakan penggaris dengan penggaris yang standar, maka kita akan mengukur 5 cm, 10 cm, 15 cm seperti itu. Data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif ya. Tadi ya, dengan cara apa? Nah, minus itu tidak ada, plus 1 itu sedikit, plus 2 itu cukup, plus 3 itu banyak, plus 4 itu banyak sekali. Ini apa? Data yang sifatnya kualitatif dirubah menjadi kuantitatif dengan standar tertentu. Lanjut, mengkomunikasikan hasil penelitian. Ketika sudah kita mendapatkan, sudah merencanakan, melaksanakan, maka menganalisa data kita. Data yang diperoleh dianalisis secara sederhana dengan cara dicatat, kemudian rata-ratanya, rata-rata dari pelakukan itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Hasil rata-rata tersebut dijadikan pedoman untuk menarik kesimpulan. Jadi kita mendapatkan 20 data tadi, kalau dalam penelitian ini tadi kan ada 20 sampel, ada 20 data, maka kita buat data tersebut dalam bentuk tabel, kemudian kita dalam bentuk grafik, sehingga kita dapat membaca rata-ratanya. Kemudian hasil data tersebut kita tarik kesimpulan. Ada dua kemungkinan kesimpulan. Yang pertama, hipotesis diterima, yang berarti hasil penelitian kita sesuai dengan dugaan sementara. Kalau dugaan kita tadi semakin banyak kadar pupuk, maka semakin bagus. Itu hipotesis kita. Ternyata setelah diteliti tadi 5 sedang, kemudian 10 maksimal ya, tinggi sekali tanamannya, kemudian yang 15 malah justru tumbuhnya nggak maksimal. Oh, berarti hipotesis kita ditolak. Kalau hipotesis kita tadi hanya umum seperti itu, yaitu semakin banyak semakin bagus pertumbuhannya. Nah, ini ternyata tidak, justru 15 gram itu malah justru semakin rendah, berarti tidak diterima hipotesis kita ditolak, yang berarti hasil penelitian tidak sesuai dengan dugaan sementara kita. Penelitian yang baik tidak ditentukan oleh diterima atau tidaknya hipotesis. Jadi tidak harus hipotesis kita, dugaan kita harus diterima, tidak harus. Maka hasil eksperimen itulah yang kita gunakan. Semua hasil penelitian baik yang layak dipublikasikan jika dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Jadi yang layak adalah yang sesuai apa dan yang sesuai dengan prosedur ilmiah. Kita mengatakan sesuai dengan hasil penelitian kita. Yang ketiga, mempublikasikan hasil. Maka ketika kita sudah mendapatkan hasil penelitian kita laporkan dalam bentuk laporan,
dalam bentuk jurnal, dalam bentuk makalah, dalam bentuk buku, dan lain sebagainya, sehingga hasil penelitian kita dapat dilihat oleh orang lain. Melakukan penelitian dan percobaan biologi sederhana, ya. Maka caranya atau urutannya, satu, menentukan judul penelitian, ya. Kita harus menentukan judul dulu, fokus salah satu judul terlebih dahulu. Alasan pemilihan topik permasalahan, kita memilih judul itu harus tahu mendasar topik permasalahan yang kita angkat. Kemudian yang ketiga, menuliskan rumusan masalah, ya. Menuliskan rumusan masalahnya, latar belakangnya apa sehingga kita mengangkat judul tersebut. Menyusun landasan teori secara singkat, ya. Landasan teori ini sangat penting, ya. Kemudian yang kelima, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara kita terhadap hasil penelitian nantinya. Kemudian yang keenam, melakukan percobaan meliputi penjabaran variabel, alat dan bahan, kemudian prosedur kerja. Yang ketujuh, menganalisis data hasil penelitian. Yang ke-8, membuat kesimpulan, dan terakhir membuat laporan. Itu urutan penelitian dan percobaan biologi. Oke, contoh satu percobaan penelitian. Nah, ini ada contoh laporan penelitian yang sederhana sekali, ya. Pengaruh pemberian pupuk urea terhadap morfologi tanaman kacang tanah. Permasalahannya apa? Adakah pengaruh pemberian pupuk urea terhadap morfologi tanaman kacang tanah? Maka kita sampaikan kerangka berpikirnya. Pupuk urea sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman karena mengandung unsur-unsur yang penting untuk dibutuhkan oleh suatu tanaman, ya, oleh tanaman. Jika tanaman diberi pupuk urea sesuai dengan kebutuhannya, tanaman kacang tanah dapat tumbuh subur. Hal ini dapat diamati morfologi tanaman tersebut, tinggi tanaman kali jumlah daunnya. Variabelnya kita tentukan, variabel bebasnya, variabel terikatnya, variabel kontrolnya, alat bahan, langkah-langkahnya, sehingga muncul tabel seperti ini untuk memperoleh data hasil penelitian kita. Bisa dipahami, ya. Oke. Kemudian contoh kedua, ini pengaruh cahaya terhadap pelakuan. Sama, dibuat seperti tadi, kita ada judulnya, ada tujuannya, kerangka berpikirnya ditambahkan, tidak ada ditambahkan aja, alat dan bahan, langkah kerja. Kemudian data tabel untuk mengisi hasil penelitian kita. Maka jawablah pertanyaan berikut untuk menyimpulkan fakta, ya, dari contoh di atas tadi. Contoh kedua maksud saya itu kalian dapat menuliskan jawaban-jawaban sesuai dengan hasil penelitian kita. Nah, tugas kalian adik-adik semuanya, buatlah percobaan penelitian di bidang kajian biologi, terserah, ya. Jadi temanya bebas sekali, tapi ada hubungannya dengan biologi. Boleh pemanfaatan sampah, pemanfaatan suatu tanaman, atau manfaat suatu tanaman untuk obat dan lain sebagainya. Di bidang bioteknologi atau farmasi atau farmakologi dan lain sebagainya, silahkan kalian mencoba untuk membuat karya ilmiah. Siapkan dirimu untuk mengikuti ajang kompetisi ilmiah nasional tahun 2021. Untuk literasinya silahkan nanti kamu buka di link ini, ya, kompetisi.lipi.go.id tentang LKIR, lomba karya ilmiah remaja, ya. Dan banyak sekali sebenarnya lomba-lomba, tapi setidaknya ini ajang yang bergengsi untuk tingkat SMA. Silahkan dimanfaatkan. Nah, untuk latihannya dimulai dari sekarang sebagai tugas. Silahkan kamu membuat proyek karya ilmiah dengan langkah-langkah tadi, ya. Nah, di sini ada panduannya seperti ini, nanti bisa kalian search sendiri di internet, ya. Oke, membuat laporan urutannya ada judulnya, ada abstraknya, ada prakata, kemudian daftar isi, pendahuluan, kerangka teori dan pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Ini urutan standar sebuah karya ilmiah. Silahkan nanti dibuat. Bersikap ilmiah atau sikap seorang ilmuwan itu bagaimana? Satu, membedakan fakta dan opini. Jadi kita jangan terjebak antara fakta dan opini. Kalau opini itu pendapat
seseorang ya, atau pendapat kita nggak boleh ya. Itu hipotesis kita boleh, tetapi untuk dimasukkan dalam hal hasil itu harus sesuai dengan fakta. Berpikir kritis dan jujur ya, kita dilatih di sini untuk berpikir kritis dan jujur melalui apa? Melalui suatu metode ilmiah atau kerja ilmiah. Yang ketiga, berani dan santun dan mengajukan pertanyaan serta argumentasi. Ketika kita ingin bertanya atau berargumen, maka kita harus berani dan dengan cara yang santun. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan serta tanggung jawab yang tinggi pula. Ya, jadi seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga nanti akan kritis dan bertanggung jawab apa yang ia tanyakan. Kemudian yang kelima, tekun serta bersama-sama dan tidak lupa peduli lingkungan. Ya, jangan sampai kita meneliti justru merusak lingkungan ya. Pengamatan dan dengan panca indera kita dapat memanfaatkan dengan cara melihat, mendengar, meraba, membau dan mencap ya, dengan 5 indera kita. Pengamatan dengan alat, kita dapat menggunakan penggaris, benang untuk mengukur panjang objek, termometer untuk suhu, hygrometer untuk kelembapan udara, timbangan atau neraca untuk mengukur massa, kemudian jam atau stopwatch untuk mengukur waktu, kertas lakmus untuk pH keasaman, loop atau mikroskop untuk benda mikro, kamera video untuk merekam suatu proses. Ini dapat kita gunakan untuk mendukung penelitian. Nah, khususnya di biologi biasanya yang bersifat mikro kita menggunakan alat yang namanya mikroskop, dan ini harus kita kuasai. Nah, mikroskop itu adik-adik semuanya insya Allah sudah tahu semuanya ya. Tapi kalau belum tahu, nanti karena ini masih PJJ, nanti di sekolah kalian bisa langsung praktek. Yang pertama, memasang lensa okuler. Ini ada lensa okuler di atas untuk yang dekat dengan mata, lensa okuler namanya, itu dipasang. Kemudian memasang makrometer ya. Yang langkah kedua, memutar lensa objek ya. Di bawah ada lensa objek ya. Biasanya ada 3 ya, tergantung mikroskopnya, tapi standarnya ada 3 dengan berbagai ukuran. Mengatur kondensor ya. Jadi fokusnya kondensernya diatur, memutar cermin ke arah sumber cahaya, pastikan nanti cahaya masuk sehingga terang ketika kita lihat, tidak gelap. Kemudian yang berikutnya, meletakkan preparat ke atas meja benda sehingga kita dapat mengamatinya. Kemudian posisi lensa objek tepat di atas preparat, jelas kita nanti lensa objek nanti akan harus pas, kalau nggak pas nggak bisa terlihat. Kemudian memutar dengan makrometer. Untuk mengepaskan itu kita menggunakan makrometer. Inilah bagian-bagian. Di sini ada bagiannya lensa okuler, tubulus okuler, kemudian mikroskop, makrometer, penjepit dan sebagainya sampai kaki mikro. Ini bagiannya, ini cara menggunakannya. Oke, ini penjelasannya. Ada lensa objektif ya, dengan perbesaran 10 kali, 40 kali sampai 60 kali. Revolver atau pemutar lensa gitu ya, digunakan untuk memasang lensa objektif. Lensa okuler yang dekat dengan mata, perbesaran 5 kali, 10 kali sampai 12,5 kali. Tubulus okuler ya, itu tadi yang dekat lensa okuler di bawahnya. Kemudian kaca dan cermin tentu untuk penerang ya, untuk menangkap cahaya. Kemudian ada diafragma, bagian yang dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop gitu ya. Kemudian kondensor, bagian yang berfungsi untuk memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati gitu ya. Ada dasar kaki, yang kaki, lengan mikroskop, meja bundar, penjepit, mikrometer juga. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.